Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian semua, guys? Ini sudah tahun baru, tahun 2021. Nah, di 2021 ini saya udah bikin beberapa vlog. Cuman memang ada beberapa teman-teman yang tanyain tentang anxiety disorder yang masih ya, guys ya. Aduh, sebentar ini kok nggak tahu ya. Nah, terus ada juga yang saranin untuk ini ya, untuk berbagi cerita, sharing cerita waktu kehamilan saya. Jadi guys, cerita kehamilan saya itu memang saya 2 kali hamil, saya punya anak 2. Untuk kehamilan pertama saya itu saya lancar sekali, tapi memang saya mengalami morning sickness. Jadi morning sicknessnya itu sampai usia 8 bulan dan itu parah banget. Jadi tiap kali makan itu langsung keluar, makan keluar. Cuman dasar saya itu dulu ya, jadi dulu itu saya nggak bandel gitu. Jadi kalau makan keluar ya udah saya makan lagi. Itu waktu hamil Michelle ya sudah, itu masih sehat dan masih muda banget. Saat itu usia saya 22 tahun guys. Jadi saya punya anak pertama itu usia 23 tahun. Pernikahan dini nggak sih? Nah udah gitu, waktu hamil Rio, jadi kondisi saya itu memang saat itu yang kemarin saya bilang, saya tuh kondisinya lagi pegang sebuah tim, dan timnya itu berat lumayan. Wah, halo tim saya semuanya ya. Dan itu kondisi saya lagi hamil. Terus saya juga orangnya itu ambisius sekali ya guys. Itu dulu saya sangat ambisius, jadi saya sangat mengejar yang namanya award gitu. Saya dapat piala, terus dapat reward, itu seneng banget. Itu sampai dengan tahun 2018 saya masih seperti itu. Jadi buat saya kebahagiaan itu pada saat saya mencapai sesuatu, dan pada saat saya mencapai tingkat tertinggi itu saya bisa bahagia gitu. Nah, saya puas dan bahagia. Tapi ternyata guys, saya dengan pola pikir seperti itu malah menjadikan saya rawan stres ya. Rawan stres sampai saya punya anxiety disorder itu karena saya sering nggak bisa tidur karena saya pikir, aduh, orang lain udah lebih baik dari saya, orang lain udah lebih baik dari saya pada saat saya masih kerja. Jadi saya nggak mau saya kalah gitu loh guys. Jadi harus jadi yang pertama itu sih yang bikin saya jadi anxiety disorder. Pikiran juga, nah mikirin itu asam lambung jadi naik. Dari situ saya mulai sakit, sering sakit seperti itu. Nah waktu hamil Rio balik lagi itu kondisinya masih seperti itu ya guys. Jadi ada award, ada racing yang harus saya kejar waktu itu sama tim saya. Dan memang saya berhasil mendapatkan best of the best waktu itu. Itu inget banget, saya dapat hadiahnya tuh motor. Harusnya keluar negeri tapi nggak jadi, dapatnya motor. Dan motornya saya kasihkan buat bapak saya pun nggak pakai gitu ya guys ya. Nah jadi perjalanannya waktu tahu saya hamil, saya udah berasa karena tiap kali saya hamil itu saya berat badannya suka naik signifikan gitu guys. Terus perut saya tuh kayak lurus gitu, pinggang saya kayak lurus. Jadi biasanya saya tuh berat badannya dulu 60, saya masih nge-gym itu hamil kedua ya, 64. Tiba-tiba saya naik kok jadi 66 kilo, padahal makan saya biasa. Terus akhirnya saya waktu itu jalan ke rumah mertua saya. Di rumah mertua saya itu saya penasaran, ini waktunya hari ini saya mens, tapi saya kok nggak menstruasi. Terus saya minta waktu itu suami saya untuk beliin test pack. Terus maghrib sampai rumah mertua saya dites dan ternyata positif tapi agak samar. Terus saya bilang, wah saya hamil nih gitu kan. Itu saya seneng banget waktu kehamilan Rio itu karena memang anak saya ngerasa saya udah dewasa, udah cukup dewasa. Kalau waktu Michelle kan saya masih usia 22 tahun ya. Kalau waktu Rio itu saya sudah merasa sudah dewasa dan sudah siap menjadi seorang ibu begitu guys. Nah terus yang saya jalanin setelah saya tahu saya hamil, saya malah mual-mual. Itu nggak tahu sugesti atau seperti apa. Morning sickness, saya nggak bisa makan. Saya tiap kali makan keluar, saya itu. Dan saya anxiety waktu itu. Jadi saya mikir, kalau dulu waktu zaman hamil Michelle, saya nggak mikir macam-macam saat saya muntah, makan aja, cuek aja, santai. Nah pada saat udah punya anxiety disorder, saya mulai anxiety disorder kan 2010 atau 2011 kalau nggak salah. Nah terus itu saya hamil itu 2012.
itu saya udah anxiety, dan tiap kali saya muntah saya bilang di jalan sama suami saya, itu lagi jalan ke kantor, saya bilang aduh ini saya muntah-muntah terus, gimana kalau di dalam tuh ada apa. Nah dari situ saya banyak berpikir, saya takut begini takut begitu, terus ulu hati saya itu jadi kayak dicubitin gitu guys. Tiba-tiba kayak dicubitin, itu pertama kali saya merasa ulu hati saya kayak dicubitin. Terus saya konsultasi sama dokter kandungan bilang, ibu kalau memang punya sakit mah sebaiknya pola makannya yang diatur, dan kalau memang tidak terlalu sakit banget, mendingan gak usah minum obat gitu ya. Akhirnya saya cuma minum vitamin dari dokter aja, nggak tahu tuh vitaminnya apa, banyak banget, dan saya nggak minum antasida waktu itu. Karena menurut dokter itu efek dari kehamilan saya gitu, kalau saya muntah-muntah gitu. Terus saya juga pernah ngerasain pas pulang kerja hari Sabtu, saya lagi santai-santai, tiba-tiba si cenut-cenut itu sampai kesini guys. Jadi kayak saya berasa heart rate-nya kayaknya udah tinggi banget, terus kayak udah di sini tak 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 di situ. Kayak apa ya, tiap kali saya jantung berdebar cetek gitu ya, kayak gitu sampai ke leher. Terus saya berpikir wajahnya saya mau mati gitu ya waktu itu parah banget guys. Terus saya minta dipijitin, waktu itu ada pengasuhnya Michelle, saya dipijitin terus dikerokin. Terus itu hamilnya parah banget guys, karena memang sambil anxiety disorder juga gitu ya guys. Terus saya banyak pikiran di kantor gitu, saya ngejar rest juga segala macem. Terus kalau misalnya di kantor itu saya makan muntah lagi, terus tiap kali ada sesuatu yang berubah dalam diri saya, kayak contoh misalnya di perut saya kok ada garisnya, terus saya mikir aduh jangan-jangan ini kenapa ya, ini tanda apa ya gitu. Terus saya mikir kok di paha saya ada garis di belakang gitu pada saat saya hamil, itu kenapa ya, jangan-jangan ini tanda penyakit apa seperti itu. Jadi tiap kali ada sesuatu yang berubah dalam diri saya berpikir mungkin itu adalah tanda dari suatu penyakit yang ada dalam tubuh saya. Nah itu gila banget guys, itu parah banget. Dan saat itu saya pun belum tahu cara menyembuhkan anxiety saya seperti apa, dan saya pun belum tahu kalau saya itu anxiety disorder pada saat itu. Tapi yang gejala-gejala yang saya rasakan itu mulai 2010 saya udah merasa banget, dan itu parah banget guys. Sampai akhirnya saya tiap kali cek ke dokter itu dokter suruh saya tes darah misalnya. Aduh gila, gue mau dites darah nih, kalau dites darah ketahuan gue sakit apa gimana, aduh takut segala macem gitu loh guys. Terus tiap kali minum vitamin dari dokter itu dokter kasih vitamin segala macem, saya pilih-pilih, wah vitamin apa nih yang kira-kira perlu buat saya, mana yang nggak perlu, jadi saya pilihin gitu. Tapi kok saya malah ngerasa nggak fit, akhirnya saya minum vitaminnya semua kayak gitu guys. Terus saya juga kayak makanan, saya berpikir ikan itu terbaik untuk orang hamil gitu ya, tapi saya salah pemilihan ikannya. Waktu itu saya makan karena di kantor, jadi makan siang itu ke bawah gitu ya, di sana ada tempat jualan ikan goreng sama sambal segala macam, mungkin nggak tahu lah seperti apa. Jadi saya harusnya masak sendiri ya guys, kalau masak sendiri mungkin lebih bersih dan lebih fresh, kita kan nggak tahu ya seperti itu. Nah terus pada saat saya mau melahirkan, saya ngerasa apa ya guys, saya ngerasa takut karena memang dari pihak keluarga pasti kan menginginkan saya lahirnya normal gitu, meskipun yang pertama sesar tapi yang ini normal lah gitu ya. Dalam hati saya tuh saya dalam kondisi anxiety, terus saya ngerasa aduh saya sebagai perempuan belum bisa melahirkan normal, apakah sekarang saya bisa melahirkan normal? Itu sih pertanyaan yang ada di diri saya gitu guys. Terus saya berusaha untuk lahir normal, tapi ternyata sampai saya masih kerja, saya berusaha untuk kerja, bergerak segala macem gitu ya. Terus saya juga waktu hamil Rio itu sering banget mimisan, tiba-tiba mimisan. Pada saat mimisan itu terjadi, saya langsung mikir aduh jangan-jangan saya sakit kanker gitu ya. Aduh itu suami saya tuh sampai mungkin bosen banget denger saya kalau saya mimisan, atau kalau saya muntah, atau kalau saya terjadi apa, ada garis apa, atau beruntusan atau apa dalam tubuh saya langsung mikirnya wah jangan-jangan ini pertanda penyakit parah seperti itu gitu. Dan itu mimisan itu sering banget, dan pernah pada saat meeting saya lagi dimarahin sama bos saya, tiba-tiba saya mimisan dan bos saya agak kaget gitu. Apakah saya mimisannya karena dimarahin atau apa? Padahal saya mimisan bukan karena dimarahin, cuman karena saya tegang dan saya ya itulah, jadilah saya mimisan seperti itu. Nah terus saya akhirnya saya lahirannya sesar juga karena nggak bisa normal guys gitu. Nah di situ juga yang saya cerita di vlog saya sebelumnya,
pada saat saya lahiran itu yang namanya sesar itu kan harusnya bisa ditemani, cuman waktu itu karena memang suami saya bawa anak saya Michelle dan kondisi saya itu waktu itu nggak ada pembantu lagi pulang waktu itu, jadi Michelle harus ikut sama saya ke rumah sakit sama papinya, terus jadi papinya harus jagain Michelle dan Michelle nggak boleh masuk ke ruang operasi. Jadi pada saat saya operasi mereka malah makan ke bawah, makan nasi goreng segala macam, katanya seperti itu. Jadi saya sendirian, terus saya kayak dengar apa ya guys, kayak dokternya bilang apa gitu ya, mungkin lagi dijahit gitu. Terus saya nanya dokter kenapa gitu. Terus pada saat pada saat saya operasi itu saya kadang detak jantungnya itu naik gitu ya, karena memang saya kan punya anxiety disorder, GERD juga mungkin, dan saya tegang, jadi detak jantungnya naik, terus tensinya juga agak naik gitu. Kayak gitulah guys pengalaman saya, dan itu membuat saya takut ya. Jadi pada saat saya udah keluar dari ruang operasi, terus di ruang pemulihan itu saya sendirian, ruangannya tuh agak remang-remang gitu guys. Saya cari suami saya, cari anak saya, tapi belum datang. Terus pas saya udah dipindahin ke ruang apa ya itu, ruang perawatan, di situ nggak lama kemudian mereka datang. Terus kita tidur semua, tapi saya juga nggak bisa tidur. Nah itu dia pengalaman saya guys waktu saya hamil anak kedua dalam kondisi anxiety disorder. Itu parah banget ya guys. Dan buat kalian yang memang punya anxiety disorder dan sekarang ini lagi dalam kondisi hamil, mungkin mengalami hal seperti saya, mimisan atau ulu hati, terus kalau misalnya ada sesuatu yang berubah dalam diri kita, rambut rontok gitu, aduh rambut gua rontok kenapa nih gitu, aduh takut ini takut itu, langsung browsing di internet. Jadi saran saya sih jangan browsing di internet. Kalau dulu tuh saya belum tahu, jadi tiap kali ada rambut rontok gitu saya langsung browsing internet. Terus kayak misalnya kenapa ya paha saya itu, selangkangan saya sakit sebelah kanan, selalu sakit gitu, saya langsung browsing di internet. Padahal kalau kata dokter itu katanya, jadi anak saya itu plasentanya di bawah, jadi menekan ke bawah, jadi wajar kalau sakit sebelah situ. Nah kalau nanya ke dokter itu kan kita jadi enak ya, makanya sejak pengalaman hamil ini saya udah nggak mau lagi guys. Jadi saya kayak ada trauma tersendiri untuk kehamilan saya yang kedua ini, bukan karena riuhnya ya, bukan, tapi karena mungkin sayanya sendiri kurang mampu untuk menghandle stres, karena saya adalah pasien anxiety disorder gitu, seperti itu. Dan saya juga ada GERD, dan pada saat tumbuh janin dalam tubuh saya gitu, paling tidak itu kan akan menekan juga gitu, seperti itu. Saya senang menjadi seorang ibu, saya senang bahagia menjadi seorang ibu, saya juga bangga menjadi seorang ibu, tapi saya masih agak trauma dengan kejadian kehamilan saya yang terakhir guys, seperti itu. Nah buat kalian yang lagi hamil dalam kondisi anxiety disorder, gak usah takut ya, gak usah panik. Kalian sering afirmasi ke dalam diri kalian sendiri, seperti yang sering saya lakukan sekarang. Tiap kali anxiety disorder itu muncul, sekarang saya bilang sama diri saya sendiri, oh iya kamu anxiety-nya datang, oh iya saya cemas, halo Rio. Terima kasih, I love you. Nah tiap kali saya cemas, jangan Rio tuh nggak suka saya pakai kuciran rambut kayak gini. Dia pengennya saya ngegerai, jadi lihat maminya tuh kayak menurut dia kurang cantik mungkin seperti ini. Nah terus guys, tiap kali anxiety itu muncul, disadari aja, oh iya saya sedang cemas, oh iya kita rasakan, oh iya saya cemas gitu. Terus bukan tidak boleh dialihkan. Pada saat kita mengalihkan anxiety disorder itu malah kita makin parah. Kalau yang saya lakukan adalah saya terima, iya saya lagi cemas. Kalau saya tiba-tiba takut itu datang, oh iya saya lagi takut gitu. Saya sadari aja kalau saya memang lagi takut, nanti juga dia akan hilang sendiri. Terus kalau misalnya untuk kalian coba hitung deh, semakin lama kesadaran kalian semakin meningkat, semakin lama anxiety yang muncul tuh semakin berkurang. Saya pun
dibilang anxiety disorder itu sembuh, memang saya sembuh. Maksud sembuh di sini ini apa? Manusia itu semua manusia pasti pernah mengalami kecemasan. Cuman gimana cara manusia itu mengontrol kecemasan itu sendiri dan secepat apa dia bisa pulih dari kecemasan itu. Nah, maksud saya sekarang pada saat ada cemas apa, saya udah bisa memulihkan diri saya sendiri lebih cepat dan saya bisa menghandle diri saya sendiri tanpa harus kan kalau dulu pasti banyak repotin temen tuh, kasihan temen saya yang dulu saya cerita kalau saya ada rambut rontok, saya langsung gue kok rambutnya rontok ya, atau mata saya sakit, aduh mata gue sakit, takutnya saya buta gitu, atau hidung saya mimisan, gue kok mimisan terus ya, jangan gue kanker kayak gitu, atau gue sakit tenggorokan. Nah kalau sekarang ini misalnya aduh sakit tenggorokan takutnya covid atau apa gitu, nah kayak gitu-gitu itu dihindari. Jadi disadari aja bahwa manusia itu hidup ke dunia, pada dasarnya dia bayi, terus dia menjadi anak-anak, terus menjadi remaja, terus menjadi dewasa, menikah misalnya, terus melahirkan anak kalau perempuan, laki-laki jadi seorang bapak, terus nanti pada saat kita waktunya sudah tua, punya cucu segala macam, dan pada akhirnya akan meninggal, itu udah pasti. Jadi segala sesuatu yang kita takutkan itu akarnya itu, kalau menurut saya sih kita takut mati, karena kita nggak tahu mati itu seperti apa, karena kita takut mati itu akan seperti apa. Itu sih guys menurut saya. Jadi inti dari semuanya anxiety itu yaitu yang harus di terlebih dahulu kalian handle itu adalah ketakutan kita terhadap kematian. Jadi nggak usah takut untuk kematian, karena kan kalau misalnya kita takut kanker, takut begini, takut begitu, kan ujung-ujungnya takut mati dong kayak gitu. Nah itu terus semuanya disadari aja. Jadi apapun yang terjadi saat ini adalah teman terbaik saya. Jadi pada saat Rio sedang nangis, itu teman terbaik saya. Pada saat di sini mataharinya bagus, itu juga teman terbaik saya. Pada saat hujan turun terus, yaitu teman terbaik saya. Malah saya dulu pernah loh anxiety itu sampai mikir hujan turun terus bocor kan tembok itu kayak ada rembes gitu air. Saya udah mikir rumah saya 2 lantai, takutnya bobrok itu ke bawah jatuh. itu pikiran saya udah aneh banget, karena saya nontonin gedung-gedung yang runtuh gitu. Jadi saya mikirnya jangan-jangan rumah saya runtuh, jangan-jangan rumah saya gini, itu parah banget. Nah itu yang kayak gitu-gitu, pada saat muncul pikiran seperti itu, enggak akan ada apa-apa. Afirmasi terus, semuanya akan baik-baik aja, semuanya nggak apa-apa. Dan jangan lupa guys, makanannya juga harus selalu dikontrol ya guys. Kayak tadi saya bilang, saya tuh bukan pelaku diet bukan pelaku diet ekstrim. Jadi saya itu diet makanan sehat guys. Jadi karena saya tahu diri saya sendiri, saya sudah melakukan beberapa kali, bukan percobaan ya, saya udah memberikan makanan pada perut saya seperti susu misalnya. Kata dokter kan susu ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Cuman kalau saya rasakan sendiri dalam tubuh saya reaksinya seperti apa. Oh ya, reaksinya ternyata susu pada perut saya itu bikin saya sakit gitu guys, bikin saya buang-buang air gitu. Ya udah saya nggak minum susunya seperti itu. Kalau pedes saya dirasakan aja, pedesnya bikin ulu hati sakit nggak? Kalau memang bikin ulu hati sakit ya udah stop makan pedas. Terus kalau minyak misalnya, kalau minyak itu saya suka pusing ya kalau makan minyak, atau enak gitu, nggak tahu kenapa. Nah itu asam lambungnya bisa jadi naik kan, makanya saya nggak makan minyak. Lemak kita manusia butuh lemak, tubuh kita butuh lemak, cuman jangan terlalu banyak, hanya dalam porsi tertentu aja. Terus juga kayak tempe, tahu itu bagus guys, tapi lebih bagus lagi kalau direbus. Bukan niatnya untuk kurus, tapi biar metabolisme kita lebih baik, dan biar kandungan darah kita itu kalau misalnya dicek itu semuanya normal. Kolesterol, LDL, HDL, terus jumlah darah dalam tubuh, trombosit, eritrosit, leukosit, semuanya normal. Jadi pada saat kita makannya sehat, kita menghindari makanan-makanan yang kurang baik untuk tubuh kita, dan di situ kita bisa sehat. Jadi nanti nggak usah khawatir lagi kalau cek darah, lah saya kan hidupnya udah sehat lah, saya kan udah nggak makan minyak, saya udah nggak makan gula, saya nggak makan tepung, karbohidrat terlalu banyak misalnya. Berarti pada saat saya cek pun saya nggak takut, karena saya udah melakukan hidup sehat. Jadi insya Allah semuanya akan normal gitu guys. Oke, thank you for watching, semoga bisa membantu. Jangan lupa di like, di subscribe channel ini, dan terima kasih untuk selalu setia di channel ini. Kalau ada pertanyaan, masukin di kolom komen ya guys, saya akan coba balas satu persatu.
Gitu, dan terima kasih untuk komennya, terima kasih untuk di sharing ke teman yang lain. Semoga bermanfaat. Thank you dan bye bye.